Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perancangan alat proses, Ibu Dr. Haja Laili Nurul Komaria STMT. Baiklah, kami dari kelompok 28 kelas B Indralaya akan mempresentasikan materi kami yaitu mengenai gas with granula solid, fluidization, pneumatic conveying, dan juga drying. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Fauzia dengan NIM 004, kemudian ada Khairunisa dengan NIM 088, dan ada saya sendiri Sabila Ramacika dengan NIM 066. Baik, untuk materi pertama adalah fluidization, di mana dalam bahasa Indonesia yaitu fluidisasi adalah suatu proses zat padat diperlakukan seperti fluida. Nah, pada proses ini dilakukan dengan cara mengkontakkan zat padat dengan fluida yang memiliki laju alir yang tinggi, di mana semakin tinggi laju alirnya, maka zat padat akan dapat terangkat dan mengalir mengikuti fluida. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi fluidization ini. Yang pertama adalah laju alir, yang kedua diameter kolom fluidisasi, berat jenis partikel, ukuran partikel, dan putaran keran. Dan ada juga beberapa fenomena pada fluidization ini. Yang pertama ada fixed bed, ada minimum all in speed fluidization, ada smooth on homogeneously, ada disperse fluidization, ada ekspansi dan fluidisasi. Nah, ada beberapa pengaplikasian pada industri kimia, di mana digunakan dalam proses katalis pengeringan dan pengeringan spray dalam industri kimia. Selain itu ada gasifikasi pada HE atau heat exchanger, dan ada FBR, yaitu fluidized bed reactor, di mana ini ada jenis reaktor kimia atau fisika yang menggunakan teknologi fluidisasi untuk melakukan reaksi kimia atau proses fisika. Dan selanjutnya ada ketika gas atau cairan dialirkan melalui wadah, akan terciptanya kondisi di mana bahan di dalam wadah menjadi terfluidisasi. Artinya mereka akan berperilaku seperti fluida. Nah, keunggulan FBR ini adalah distribusi panas dan massa yang baik, efisiensi termal yang tinggi, dan kemampuan untuk mengatasi masalah transfer massa. Nah, di samping adalah gambar proses dari FBR itu sendiri. Pneumatik. Jadi pneumatic conveying ini adalah suatu alat transportasi yang berfungsi untuk dapat memindahkan partikel padat dalam suatu aliran fluida. Di mana pneumatic conveying ini juga dapat digunakan untuk material kering yang bergerak bebas dalam pipa. Nah, material yang diangkut ini harus berbentuk serbuk, halus dan ringan agar kompresi gasnya dapat berjalan dengan maksimal. Nah, di sini prinsip kerja dari pneumatik itu sendiri yaitu mengumpulkan material halus seperti pasir halus, tepung, dan material keras seperti abu dan semen. Nah, padatan yang tertangkap dalam siklon memisahkan diri dari aliran udara. Nah, dalam dunia industri, pneumatik ini digunakan dalam suatu material kecil yang dapat bergerak dalam suatu campuran dalam pipa berdampingan dengan siklon yang memisahkan campuran padat dan gas. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Dan juga di sini pneumatik ini meliputi semua komponen mesin atau peralatan, di mana pada peralatan tersebut terjadi proses pneumatik. Nah, peralatan dengan proses ini akan berfungsi untuk menaikkan tekanan udara dengan kompresor udara. Kemudian tekanan udara tersebut akan menggerakkan berbagai peralatan industri seperti sinar kerja. Nah, tekanan udara pada sinar kerja inilah yang akan diubah menjadi energi mekanik. Selanjutnya itu drying. Drying itu adalah pengeringan yang merupakan proses pengurangan kandungan air pada suatu material padat granular dan menggunakan panas untuk menguapkan air sehingga kandungan air dikurangi sampai rendah dan didapatkan produk dengan mutu yang diinginkan. Pengeringan ini merupakan tahap terakhir dari suatu proses atau operasi. Prinsip kerjanya yaitu terjadinya penguapan air ke udara yang dibawa oleh udara panas. Jika kecepatan udara panas ditingkatkan, maka kecepatan pengeringan juga akan meningkat sehingga proses pengeringan berlangsung lebih cepat. Di sini juga ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada sifat fisik material, sifat kimia material, proses perpindahan panas, besar temperatur, jumlah kadar air dalam material, dan perpindahan massa di dalam pengeringan. Di sini ada rangkaian dari suatu operasi, di mana di sini juga ada particle formation, yaitu alat yang digunakan yaitu drying chamber. Nah, di drying chamber ini ada nozzle, di mana nozzle ini berfungsi untuk mensalurkan campuran yang tidak bisa bercampur ke dalam drying chamber. Dan di sini juga ada
ya heat exchanger yang berguna untuk mentransferkan panas ke dalam drying chamber sehingga nanti akan terjadi proses penguapan. Nah, hasilnya akan ditransferkan ke siklon. Di sini juga ada video yang berupa partikel dari fluid bed granulation, di mana kita bisa melihat pergerakan dari partikel di dalam fluid bed granulation. Di videonya akan dijelaskan bagaimana uap itu akan membuat si feed atau fluida itu membentuk seperti granulation. Baik, berikutnya ada contoh soal di mana soal ini reaktor fluidisasi menggunakan katalis padat dengan diameter partikel 0,1 mm. Rapat massa 1,50 gram speritas 0,92 pada kondisi unggun diam. Porositasnya 0,35, tinggi unggunnya 2 meter, gas masuk dari bagian bawah reaktor pada suhu 600 derajat Celcius, pada tekanan 1 atm, dan viskositas 0,025 cp, serta rapat massa 0,22 lbcu feet. Pada fluidisasi minimum, porositas tercapai pada 0,45. Bila fluidisasi katalis pada porositas 0,52, tentukan laju alir semu gas pada saat masuk kolom fluidisasi. Nah, di samping ini udah ada data dari soal ini, di mana penyelesaian yang pertama itu hitung laju alir semu gas masuk kolom fluidisasi, di mana dengan rumus V0 sama dengan G ini adalah gravitasi yang bernilai 980,665 dikali ρP, di mana ρP ini adalah rapat massa partikel yang bernilai 1,50 dikurang P, yaitu rapat massa gasnya yang bernilai 0,003524 dibagi 150 dikali new viskositasnya, yaitu 0,0025. Nah, selanjutnya ada epsilon pangkat 3 yang bernilai 0,52 pangkat 3 dibagi 1 dikurang porositasnya, yaitu 0,52. Selanjutnya dikali seperitas dengan nilai 0,92 pangkat 2 dan dikali dp2 ini atau diameter partikelnya dengan nilai 0,01 pangkat 2. Maka didapatkan hasil laju alir V0 sama dengan 0,97 cm per second, lalu dikonversikan menjadi feet, yaitu menjadi V0 sama dengan 0,032 feet per second. Baiklah, berikut referensi yang kami gunakan dalam pengambilan materi yang sudah kami sebutkan tadi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.